Inspirasi itu adalah sebuah gerakan di mana para profesional di bidangnya menjelaskan tentang profesinya kepada adik-adik SD Oh, berarti berkaitan yang daftar. Tapi yang memang diambil hanya beberapa guru. guru. Oke, berarti karena diambil atau disaring gitu ya, ada prosesnya. Ada ketat banget sekarang. Wah, berarti ini guru-guru terpilih ya? Kalau yang ini bukan Kalau guru. Kalau yang kelas inspirasi itu cenderung ke profesional di bidangnya. Di bidangnya. Itu profesional di bidangnya. Berarti tidak harus guru berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Dan terima kasih yang masih setia dengerin dan melihat konten-konten menarik kita di podcast RKS TV. Jangan lupa untuk ajak yang lain ya, subscribe dan loncengnya diaktifkan. Jadi biar tahu nih banyak konten-konten menarik yang akan kita share di situ gitu ya, biar nggak ketinggalan. Nah, pagi ini saya Yuni Sarana sudah bersama tamu kita yang hadir di sini untuk memberikan banyak informasi pastinya ya, banyak informasi, banyak pengetahuan-pengetahuan baru gitu ya Mitra RKS. Nah, di sini sudah ada dari kelas Inspirasi Pekalongan 3. Wah, 3 berarti ada 1 dan 2 gitu ya. Nah, apa sih ini kelas Inspirasi Pekalongan? Langsung saja sepertinya kita sapa mereka dari pojok kanan saya. Selamat pagi Mas Muiz ya. Selamat pagi Mbak. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Oke, senang banget nih ketemu Mas Muiz. Ini kelas Inspirasi Pekalongan 3, tapi saya baru pertama ketemu Mas Muiz ya. Iya. Oke, biar fans Mas Muiz ini bertambah gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke. Kenalan dulu, Mas Muiz dari mana nih? Saya asal Kabupaten Pekalongan, Kedunguni, Karangdowo. Oh, asli Asli made in Kabupaten. Pekalongan ya. Asli buatan orang Pekalongan nih Mas Muiz ya. Oke, kemudian aktivitasnya apa nih Mas Muiz? Kalau saya itu sebagai PJT Apa ini? di bidang kesehatan penanggung jawab teknis. Nah, kebetulan saya PJT di salah satu toko obat tertua di Pekalongan. Toko obat tertuanya jangan Iya, saya tertua. tertua di Pekalongan. Ini berkaitan dengan farmasi berarti ya? Iya. Memang basicnya farmasi. Basicnya farmasi. Oke, apakah ini nanti juga kelas inspirasi berkaitan dengan obat-obatan? Nanti kita tanya ya. Kemudian juga di tengah ada Mbak Anya tanpa Geraldine. Ini Anya berhijab ya, versi syar'inya. Selamat pagi Mbak Anya. Pagi, Ma. Sehat ya? Sehat. Oke, kenalan dulu. Kalau Mas Muiz tadi dari Karangdowo. Karangdowo. Karangdowo ya. Kalau Mbak Anya? Kalau saya dari Kota Pekalongan. Oh, dari Kota Pekalongan ya. Aktivitasnya apa nih Mbak Anya? Saya fresh graduate, Oke, baru lulus. ya. Pantesan nih masih terlihat bau-bau asap perjuangan ya. Ngebul, maksudnya kan pusing gitu ya. Akhirnya lulus juga ya. Kemudian juga ada Mas Ari. Halo Mas Ari. Jadi di Halo, belakang saya ada apa ini? Teman-teman ini masih sibuk gitu ya. Mas Ari, sekali lagi Mas Ari. Dari mana Mas Ari? Saya dari Kabupaten Pekalongan juga, tepatnya di Wiradesa. Oh, di Wiradesa, terkenal dengan batiknya ya. Pantesan Mas kayak ada ukiran apaan sih? Ada corak batik di sini. Sering main ke sana, Mbak? Lewat aja. Oh, lewat. Iya. Berarti Wiradesanya mana Mas? Siapa tahu saya pengen mampir atau yang di sini pengen mampir. Mana nih? Wiradesanya di Kelurahan Mayangan. Oh, Mayangan gitu ya. Aktivitasnya apa nih Mas Ari? Saya bekerja, Mhm. wirausaha aja sih. Oh, pengusaha ya dari Wiradesa gitu ya. Oke, udah kenalan dengan 3 narasumber kita dari kelas Inspirasi Pekalongan 3. Nah, sebelumnya pasti ada 1 dan 2, kan nggak mungkin langsung 3 gitu ya. Iya. Sebenarnya ini kelas inspirasi itu sebuah forumnya yang seperti apa atau organisasi yang seperti apa, Mas Muiz? Jadi kelas inspirasi itu adalah sebuah wadah Mm-mm. di mana sebentar ya Mbak. Oke. Ada yang telepon. Ini Mas Muiz Iya. sibuk banget ya. Saya matiin aja ya. Iya. HP-nya ya Mas ya. Iya. Jangan saya dimatikan. Jadi Baik. kelas inspirasi itu adalah sebuah gerakan di mana para profesional di bidangnya
menjelaskan tentang profesinya kepada adik-adik SD. Oh, berarti berkaitan dengan pengajar ya? Ya, mengajar. Oke. Dan kelas inspirasi Pekalongan itu sekarang udah yang ketiga. Yang pertama itu dulu di tahun 2016 kita ada di Pekalongan Kota di pesisir. Yang kedua itu di tahun 2018 ya, 2018 di kota juga pesisir dan sedikit di Kabupaten Pekalongan. Dan yang ketiga ini yang spesial. Lokasinya di mana? Di mana? Ayo di mana? Kasih tahu nggak ya? Harus kasih tahu lah, Harus Mas. kasih tahu. Udah kesini nggak kasih Kelas tahu inspirasi lagi. Pekalongan 3 itu kebetulan kita sama teman-teman relawan semua, relawan panitia lokal. Ya kan kita udah menentukan di Kecamatan Petung Krion. Petung Kriono, berarti Iya. tiap tahun tuh beda wilayah? Tiap tahun Fokusnya beda berapa? wilayah. Kalau di Pekalongan sendiri sih, kalau yang dulu-dulu bukan tiap tahun tapi 2 tahun sekali. Harusnya kelas inspirasi Pekalongan 3 itu di tahun 2020. Tapi terganjal karena Covid ya? COVID. Akhirnya kita mundur, memang dari pusat nggak boleh, ya kan. Semua kelas inspirasi di Indonesia nggak boleh, akhirnya diundur, baru boleh itu setelah COVID 2 tahun itu. Akhirnya sekarang kembali lagi ya. Berarti sejak tahun berapa ini, Mas? Kalau kelas inspirasi sendiri itu sebenarnya terbentuk karena banyak masukan dari para profesional, ya kan. Jadi awalnya kelas inspirasi itu dari alumni teman-teman pengajar muda. Pengajar muda itu Indonesia Mengajar, yang memang mereka ditempatkan di 3T, di terluar, terisolir, terpelosok. Lokasi-lokasi di Indonesia mereka ngabdi di SD di sana selama 1 tahun. Dan mereka pulang, terus para profesional itu pada dipingin bikinkan acara seperti itu, tapi yang nggak mengganggu kesibukan mereka, dan punya peran juga agar adik-adik SD itu wawasannya itu nambah tentang cita-cita. Oke, berarti tadi disampaikan Mas Muiz pusat, berarti ada jaringannya gitu ya? Ya, Ada betul. strukturnya? Jadi ada strukturnya, terus kita itu juga ada aturannya, Mbak. Nah, jadi kelas inspirasi itu hampir di seluruh Indonesia itu ada. Kelas inspirasi Pekalongan, kelas inspirasi Tegal, Pemalang, Blora, dan Jawa Timuran itu banyak lagi, Jawa Barat juga banyak, dan pastinya seru. Oke, tadi juga disampaikan bahwa ini berangkat dari alumni pengajar muda gitu ya, yang mengajar di wilayah 3T ini gitu ya. Kemudian ini pendirinya siapa sih sebenarnya yang mencetuskan? Kalau Bagaimana kalau saja yang jawab ya? Enggak, ini saling ini nih. Monggo Mas Muiz. kalau Indonesia Mengajar itu dulu didirikan sama Pak Anies Baswedan. Oh, Pak Anies Baswedan. Iya, Anies Baswedan. Di tahun 2008 ya? Sekitar 2008. 2008. Oke, berangkat dari kekhawatiran gitu ya untuk pemerataan pendidikan di seluruh wilayah gitu ya. Dan akhirnya juga disambut oleh pengajar-pengajar muda. Pengajar. Oke, dan sampai sekarang gitu ya, Mas. Sampai sekarang masih ada. Kalau dulu itu pendaftarnya masih dikit, Mbak. Kalau sekarang sekali daftar itu nyampe puluhan ribu yang daftar. Tapi yang memang diambil hanya beberapa guru. Berapa guru. Oke, berarti karena diambil atau disaring gitu ya. Ada prosesnya. Ada. Ketat banget sekarang. Wah, berarti ini guru-guru terpilih ya. Kalau yang ini bukan Kalau guru. Kalau yang kelas inspirasi itu cenderung ke profesional di bidangnya. Di bidangnya. Itu profesional di bidangnya. Berarti tidak harus guru berarti. Tidak harus guru. Banyak profesi lain di luar sana yang bisa ikut berperan dalam kelas inspirasi, tapi ada kriterianya. Apa tuh, Mas? Ya, yang pertama itu minimal dia udah bekerja di bidangnya selama 2 tahun. Paling utama itu. Dan yang lainnya Menyesuaikan. Berarti ini sekarang kelas inspirasi ketiga khususnya gitu ya, tidak fokus lagi untuk guru saja, tapi lebih menyeluruh sesuai dengan bidang masing-masing gitu ya. Oke. Nah, kalau di Pekalongan sendiri jumlahnya sudah berapa nih? Monggo Mas Ari atau Mbak Anya?
Untuk apa nih jumlah? Jumlah yang terlibat di sini. Kelas Kalau inspirasi. untuk panitia lokalnya sendiri, panitia lokal kurang lebih sekitar 30 sampai 40-an. Kemudian ada yang namanya fasilitator, yang dimana nanti fasilitator ini yang akan menjembatani antara panitia lokal, panitia inti dengan para relawan pengajar yang nantinya yang akan terjun di setiap SD-nya. Seperti itu. Nah, menyambung tadi Mas Muiz, karena kelas inspirasi itu tidak hanya guru di sini. Kita mengambil profesional di bidangnya yang sudah expert minimal 2 tahun di bidangnya masing-masing, karena kelas inspirasi ini kepengen menginspirasi adik-adik kita yang di pelosok, yang di daerah-daerah yang tidak seberuntung kita untuk mengenal semua profesi yang ada di Indonesia. Sedangkan mereka kan biasanya kalau ditanya cita-citanya pengen jadi apa, pengen jadi dokter, polisi gitu ya. Guru. Padahal banyak profesi yang bukan selain itu kan, 3 tadi itu. Jadi kita kepengen mengenalkan dan menerjunkan profesional itu untuk menginspirasi dengan metode pembelajarannya masing-masing nantinya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk fokusnya nanti berarti untuk teman-teman relawan ini yang nanti diterjunkan akan ditempatkan di Petung Kriono ya, Mas? Iya. Sesuai dengan wilayah untuk Sesuai kelas dengan Inspirasi Pekalongan 3 ini gitu ya. Wah, luar biasa ya. Apakah ini berbayar atau seperti apa? Nanti kita akan lanjut ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.